Shalom Aleihim. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kalau Jumat kemarin kita memperingati hari kematian, tetapi hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Amin. Yesus membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Dia sudah bangkit untuk membuat kita penuh dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dia datang dari surga ke dunia untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Pengorbanan di kayu salib membuat kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Haleluya. Mulia, ya, dialah sembah Raja mulia. Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, amin. Tinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau telah bangkit Tuhan dari kematian, Engkau telah bangkit melawan maut, sehingga Tuhan kami boleh dipulihkan, kami boleh disucikan, dan kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami boleh dihapuskan dari segala dosa kami, dan sehingga Tuhan kami saat ini boleh bebas Tuhan untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan urapan-Mu mengurapi setiap kami jemaat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau melawat seluruh kehidupan kami, dan kami boleh pulang dari tempat ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami di sore hari ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau usir segala kuasa kegelapan itu, sehingga kami boleh bebas memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita sudah beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kita mau memulai memujikan pujian Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
mendekat di tempat kudusnya. Iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Kita terpikat oleh hati Tuhan. Sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah memegang hari esok kita. Amin saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan adalah juru selamat kita. Dalam lembah kekelaman
tak pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu. Amin, benar Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Benar Tuhan. Sungguh amat besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami merasakan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sangat bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tetapi Engkau selalu Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Sehingga kami tidak merasa sendirian. Tetapi ada Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan di mana Tuhan telah menyerahkan nyawanya. Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau sudah tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kami. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kami kuasa. Kau memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berubah dalam hidup kami. Untuk kami lebih hari, lebih mengerti akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan hari ini Tuhan, di mana kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu terhadap kami Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan, yang semestinya kami boleh mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan mengangkat kami, membuat kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih kalau sebentar kami akan Tuhan didik dengan pemberitaan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Berikan hikmat, marifat, akal, budi, kuasai roh, jiwa, tubuhnya. Apa yang Tuhan inginkan terhadap kami sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami dididik oleh kebenaran firman-Mu dan makin hari kami boleh makin setia, makin mengerti akan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apa maksud Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan? Sampaikan Tuhan sore hari ini, sehingga kami boleh dimengertikan. Roh Kudus bekerja berkuasa atas pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami membuka hati kami seperti tanah yang subur.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Yesus hidup. Yesus bangkit. Haleluya, meskipun kurang semangat. Masih segar semuanya. Hujan-hujan, dingin, jangan sampai ngantuk ya. Apalagi di ruang ber-AC. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bisa memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus dari kematian. Kematian dan kebangkitannya adalah peristiwa penting dalam kehidupan kekristenan, karena melalui dua peristiwa ini kehidupan manusia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Melalui kematiannya, pengorbanan di kayu salib, Yesus menebus dosa umat manusia. Dan tidak berhenti di situ, mati terus tidak bangkit, tetapi ada kelanjutannya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan menang atas maut. Biarlah peringatan Paskah pada hari ini bukan hanya sekedar peringatan tahunan, di mana yang kita peringati setiap tahun, tetapi biarlah kita memaknainya lebih lagi di dalam kita mengiring akan Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kita mau baca pembacaan firman pada malam hari ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke 11, satu perikop ya, 11 sampai dengan yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri. Nanti poinnya di ayat yang ke-16. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada malam hari ini seperti pada sesi 1 dan sesi 2, yaitu mengenali intonasi suara Yesus. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada
kata-kata tertentu di dalam kalimat. Sehingga dalam intonasi itu, kalau kita menyampaikan sesuatu, ada tinggi rendahnya, ada penekanannya, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi hidup, ya, tidak hanya datar, ya. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, Maria. Ketika Yesus mengatakan hal ini, ya, cukup dengan namanya Maria, maka Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Ya. Pada awalnya Maria tidak tahu kalau di situ ada Yesus berdiri di belakangnya. Awal mulanya dikira penunggu taman. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Di ayat yang pertama dikisahkan bagaimana Maria Magdalena ini pergi ke kubur Yesus pagi-pagi. Kalau di Injil Lukas kita bisa mengetahui tujuannya adalah untuk memberikan rempah-rempah kepada Yesus, untuk memberikan penghormatan kepada mayat Yesus. Karena di benak Maria Magdalena yang merupakan salah satu perempuan yang melayani Yesus dalam masa pelayanannya. Kalau kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3 itu dikatakan bahwa setiap Yesus melayani orang-orang dalam perjalanannya dari kota ke kota, dari desa ke desa, Yesus selalu disertai oleh murid-muridnya, yaitu 12 muridnya, dan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena yang pernah dilepaskan oleh Yesus dari kerasukan 7 setan. Ya. Kemudian perempuan ini, kalau kita perhatikan bagaimana melihat proses Yesus disalib sampai mati, melihat dari kejauhan karena ketakutan. Karena murid-murid Yesus pada waktu itu semuanya termasuk perempuan-perempuan ini mengalami ketakutan. Tetapi perempuan-perempuan ini termasuk dalam kategori yang berani karena terus melihat Yesus dari jauh, tidak bersembunyi, tetapi mengikuti setiap perkembangan yang dicerita oleh Yesus sampai pada kematiannya. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-55, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Jadi perempuan-perempuan yang ada termasuk Maria Magdalena ini mengikuti setiap perkembangan yang ada pada waktu itu. Bagaimana Yusuf dari Arimatea mengambil mayat Yesus dengan seizin dari Pilatus. Ketika Pilatus menyatakan setuju, maka Yusuf dari Arimatea ini mengambil mayat Yesus, dan melalui narasi ini bahwa kita diteguhkan bahwa Yesus betul-betul mati, bukan hanya pingsan atau mati suri. Melalui narasi bahwa Yusuf dari Arimatea mengambil mayat Yesus dan menguburkannya, maka fakta tentang kematian Yesus itu benar-benar sebuah fakta, bukan sebuah
dongeng atau isu pada waktu itu. Dengan disaksikan dengan perempuan yang melayani Yesus. Dan ketika itu perempuan-perempuan yang ada kembali pulang setelah melihat bahwa Yesus dikuburkan, dibaringkan, mengetahui di mana mayat Yesus dibaringkan, kemudian mempersiapkan rempah-rempah dan merencanakan bahwa besok pagi mereka datang ke kubur untuk memberikan rempah-rempah kepada Yesus sebagai penghormatan pada waktu itu. Tetapi ternyata ketika datang ke kubur itu, kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai ke 10, ya. Pada ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ternyata ketika datang ke kubur Yesus yang dibaringkan mayatnya, ternyata penutup kubur itu, yaitu batu yang besar itu, sudah terbuka atau sudah diambil dari kubur. Sehingga di ayat yang kedua diceritakan bahwa ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Karena hatinya yang tidak tenang, sedih campur takut, ya, sehingga dia memilih pagi-pagi benar, masih gelap, kemudian datang ke kubur Yesus dengan ingin merempah-rempahnya, tetapi ternyata kubur itu terbuka dan menyangka bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Melihat fakta kubur yang kosong, kubur yang telah dibuka, ini tidak mengingat sama sekali akan apa yang telah diberitakan Yesus sebelum penderitaan Yesus yang dilaluinya. Justru Maria Magdalena ini menyimpulkan bahwa pasti mayat itu dicuri orang. Tidak mungkin mayat itu berjalan sendiri dan lain sebagainya, karena di benaknya tidak ada terbesit pun pemikiran bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu dia menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada murid-murid yang lain, salah satunya adalah Simon Petrus, sehingga Simon Petrus pun melihat ke kubur itu bersama murid-murid yang lain dan melihat bahwa benar kubur itu telah kosong, dan akhirnya sepakat menyangka bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Kemudian murid-murid setelah melihat kenyataan itu, mereka masing-masing pulang, tetapi Maria Magdalena mengalami kesedihan yang begitu rupa sehingga dia tetap berada di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan di situ ternyata tampak oleh 2 orang malaikat. Malaikat itu pun menegur kepada Maria, kenapa menangis? Mengapa engkau menangis? Ya. Dan akhirnya Maria mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian setelah itu ada sosok yang lain. Ternyata sosok itu sebenarnya adalah Yesus, tetapi Maria tidak melihat dengan jelas dan menyangka bahwa sosok itu adalah penunggu taman, karena kubur Yesus berada di sekitar taman yang ada. Sehingga dengan pertanyaan yang sama dengan malaikat itu,
"Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya. Lalu Maria malah menuduh sosok itu mengambil mayat Yesus. Tetapi ketika sosok itu menyapa dengan namanya, dengan memanggil Maria, maka barulah Maria mengenal, karena dengan panggilan namanya itu, intonasi yang Yesus berikan, ya, dengan memanggil Maria, mungkin dengan kelembutannya, dengan suara khasnya, sehingga Maria langsung sadar dan mengenal, wah, ini Yesus, ini adalah guru. Sehingga dia langsung menjawab, "Rabuni," ya, sambil menengok ke belakang dan menjawab, "Rabuni." Tanpa pertanyaan kembali, "Benarkah engkau guru?" atau "Benarkah engkau Yesus yang mati itu?" Tetapi langsung menjawab, "Rabuni," guru, karena mengenali intonasi suara Yesus. Dalam kehidupan kita, sepanjang kita hidup, pasti pernah mengalami kesedihan, mengalami sebuah keterhilangan. Apapun itu, entah keterhilangan benda, keterhilangan sanak saudara, famili, dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami keterhilangan, mengalami kesedihan, mengalami kekalutan dalam hidup ini, seringkali kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang tepat. Seringkali janji firman Tuhan pun juga hilang dalam ingatan kita, oleh karena dikuasai oleh kekalutan hidup, kekhawatiran hidup, ketakutan, seperti apa yang dialami oleh murid-murid dan perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, semua harapannya sirna bahwa Yesus adalah Raja, dikira Raja secara fisik. Semuanya sirna harapannya, sehingga formasi dari murid-murid yang ada ini menjadi kocar-kacir, ya. Ada yang kembali ke pekerjaan yang lalu dan lain sebagainya, sehingga iman mereka menjadi terguncang. Karena hati yang tidak tenang, maka dalam melihat sebuah peristiwa pun menyimpulkan yang tidak tepat. Ketika melihat fakta dalam kehidupannya bahwa kubur itu kosong, kubur itu tidak ada Yesus, kesimpulannya adalah dicuri orang. Tidak lagi mengingat akan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 8, di situ malaikat Tuhan menegur. Kalau di Yohanes kan tidak ada teguran. Tetapi dalam catatan Lukas, di situ malaikat Tuhan menegur akan Maria. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Malaikat Tuhan menegur, bukankah hal ini sudah disampaikan? Peristiwa ini sudah disampaikan oleh Yesus, oleh gurunya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan pada orang berdosa, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit. Oleh karena mereka mengalami ketakutan, mengalami depresi yang sedemikian rupa, sehingga firman Tuhan menjadi ambiar, ya, menjadi buyar. Tidak lagi konsep firman Tuhan, tidak lagi menguasai dalam kehidupannya. Biarlah
kehidupan kita, dalam menghadapi apapun, tekanan apapun, tetaplah terus mengingat akan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Janji-janji firman Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati, tetapi selalu ditepati. Tetapi kalau kita mengalami tekanan yang berat, bukankah Tuhan juga memberikan ajakan kepada kita dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami apapun, tetaplah berada dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah melupakan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan. Karena murid-murid ini mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga mereka melupakan firman Tuhan, tetapi bersyukur Tuhan mengingatkannya dan mereka boleh mengingat kembali dan akhirnya imannya boleh kembali tumbuh dan mempercayai. Dan sapaan Yesus membuat mereka menjadi teguh kembali, diyakinkan bahwa sungguh apa yang dikatakan waktu lalu itu benar-benar terjadi, bahwa Yesus telah bangkit dan nyata di depan mata dari Maria. Sehingga Maria pun menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Ya. Kalau tadi murid-murid yang lain sudah pulang, ya, sehingga mereka tidak tahu update dari berita yang selanjutnya. Tetapi karena Maria tetap berada di kubur Yesus, menangis sambil sedih, akhirnya mengetahui kebenaran yang sebenarnya, bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang dicuri, Yesus bukan dicuri, mayat Yesus bukan dicuri, tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga Maria Magdalena adalah orang yang pertama mendapatkan pernyataan dari Tuhan, karena Maria Magdalena ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu pernah dilepaskan dari 7 setan. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Di situ ada keterangannya, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Karena dilepaskan Yesus dari 7 setan itu, maka Maria memutuskan untuk melayani Yesus, ya, menjadi pelayannya selama Yesus hidup. Dan ketika Yesus mati, meninggal, maka Maria ini benar-benar mengalami keterhilangan yang luar biasa. Sehingga itu tadi, menangis, semuanya sudah pergi, tetapi dia tetap dekat di kubur Yesus, dan Yesus menampakkannya. Bukankah hal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saya merenungkan kenapa Maria Magdalena mendapatkan penampakan Tuhan yang pertama, penyataan Tuhan yang pertama. Karena ini tadi, karena merasa hancur hati, sedih, dan betul-betul mengalami keterhilangan yang dalam. Sehingga Tuhan menyapanya lebih dulu. Dalam kehidupan ini kalau kita sedang hancur hati, patah hati, kita sedang menghadapi banyak tantangan, rintangan, masalah,
datanglah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyapa dalam kehidupan kita. Karena sungguh sapaan Tuhan adalah sapaan yang lemah lembut, sapaan yang membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan. Kita jangan berharap kepada sapaan-sapaan yang lain, berharap pada orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang lebih hebat dari kehidupan kita. Tetapi cukup gantungkan hidup kita kepada Yesus. Hanya nama Yesus yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan kita yang ada di dunia ini. Biarlah melalui kebangkitan Yesus, kehidupan kita semakin hari semakin dipulihkan. Tentunya kita pernah melewati masa-masa yang sulit, pernah melewati masa-masa yang sukar. Atau bahkan mungkin saat ini kita mengalami masa-masa sukar itu, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan yang sudah bangkit, yang menang atas maut, itu akan memberikan kemenangan juga kepada kita kalau kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pemikiran karena Allah itu kasih, lalu kita menyepelekan Allah, menyepelekan Tuhan, menyepelekan Yesus, lalu kita bertekun di dalam dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Roma pasal 6 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Jangan sampai kita bertekun di dalam dosa, karena kita telah mati bagi dosa. Biarlah dosa dalam kehidupan kita ini kita singkirkan. Melalui kebangkitan Kristus, dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Hanya saja kenapa manusia kok sering tetap hidup di dalam dosa, bertekun di dalam dosa, ya karena manusia itu sendiri yang welcome atau membuka hatinya untuk dosa. Tetapi kalau kita mau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, tidak memberi kesempatan kepada iblis, pasti dosa itu tidak akan bisa berkuasa atas kehidupan kita. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya. Karena kita berdosa, lalu kita merasa tidak layak, lalu kita tidak lagi bergereja, lalu kita tidak lagi datang kepada Tuhan, lalu kita jauh daripada Tuhan. Itu adalah respon yang salah. Ketika kita sadar bahwa kita umat yang berdosa, ingatlah bahwa Yesus telah menang atas dosa, Yesus telah menang atas maut, dan kita pun memiliki kuasa itu asalkan kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Dan ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu menguasai kita dan dosa itu akan gugur dari kehidupan kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan supaya kita mengenali suara Tuhan lebih jelas lagi, lebih bersih. Biarlah kehidupan kita arahkan kepada Kristus, ya, seperti anten televisi itu, ya, kalau diarahkan ke pemancar yang tepat maka menghasilkan gambar yang jelas. Tetapi kalau tidak tepat, gambar itu menjadi buram, tidak jelas, akhirnya salah mengenali, salah mengidentifikasi siapa yang siapa yang berada di depannya. Tetapi dengan kita seperti Maria ini dengan jelas mengenali intonasi suara Yesus, maka langsung responnya guru, ya, Rabuni. Tidak lagi mempertanyakan benarkah dan lain sebagainya. Demikian dengan kehidupan kita ketika kita disapa Yesus lewat apapun itu,
lewat mimpi, lewat penglihatan, atau lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, atau lewat perenungan kita secara pribadi, kita dapat mengenali, oh ini suara Yesus, oh ini suara orang asing, oh ini suara iblis, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memetakan mana yang harus dituruti, mana yang harus ditolak, mana yang harus dikerjakan. Sehingga kita tidak tersesat, tetapi kita benar-benar menjadi orang yang hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, menjadi orang yang pemenang, menang atas maut, dan kita menjadi muridnya yang selalu menyukakan hati Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kekecewaan ataupun kesedihan menguasai kehidupan kita. Kalau kita berada dalam lembah kekelaman, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Seperti Matius pasal 11 ayat 8. Dan biarlah kehidupan kita, kehidupan yang selalu mem-welcome suara Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita lebih mengenal kepada Tuhan, lebih mengenal kepada Yesus, dan lebih melayani Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan Yesus Engkau Juru Selamatku, lagu yang terakhir tadi. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, hanya janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Allah yang telah menang atas maut. Biarlah Tuhan, Engkau hidup di dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat memenangkan setiap peperangan yang ada dalam dunia ini. Sungguh kami manusia yang lemah, tetapi ketika kami mengundang Engkau di dalam kehidupan ini, maka ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan ini, sehingga kami menjadi murid-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami, Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Kau mau berkati kami selalu dengan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu selalu menguasai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin memuliakan nama-Mu, berbuah-buah bagi hormat dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam pribadi kami masing-masing, untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, untuk kami semakin setia kepada Tuhan, dan untuk kami semakin berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang lain yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, baik di sesi 1 maupun sesi 2 dan sesi 3 ini. Biarlah Tuhan, bagi mereka yang sakit Kau mau sembuhkan, bagi mereka yang bermalas-malasan Tuhan Kau mau jamah hatinya, supaya lebih giat lagi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Berkati juga mereka yang menghadapi pergumulan, menghadapi beban berat. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi yang pasti biarlah mereka belajar untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, sehingga mereka mampu melewati segala tantangan hidup yang ada dan lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Berikan kesehatan, kekuatan, biarlah kedua hamba-Mu ini semakin sehat, sehingga dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya untuk lebih lagi dalam memuliakan nama Tuhan, terlebih membimbing kami domba-domba-Mu menuju kepada kesempurnaan iman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala masalah bangsa yang ada kami taruh di bawah kaki-Mu. Kau mau berikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga bagi para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap permasalahan bangsa ini dengan tepat, dengan cermat, sehingga bangsa ini semakin membaik, semakin bertumbuh, perekonomian semakin bertumbuh di segala bidang, sehingga Tuhan bangsa ini semakin disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Untuk pandemi yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk program vaksinasi kami juga serahkan dalam tangan-Mu, biarlah dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat semakin kuat, masyarakat semakin sehat, semakin kebal terhadap virus yang ada, sehingga banyak orang semakin diselamatkan, dan semuanya tidak lepas dari campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk keamanan bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau mau pakai institusi TNI Polri yang ada dalam menjaga keamanan bangsa ini, baik keamanan dalam negeri, luar negeri, semuanya. Tuhan, Kau sertai, ikut campur tangan, sehingga kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ingin memecah belah bangsa ini, biarlah Kau mau halaukan segala rancangan yang ada, Kau mau gagalkan, dan biarlah melalui institusi yang ada, TNI dan Polri dapat mengamankan semua yang ada dengan hikmat yang dari surga, sehingga dapat mengungkap kasus-kasus kelompok-kelompok yang jahat, kelompok-kelompok teroris, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
biarlah dengan selesainya ibadah ini kita bersama boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kami semua boleh kuat di dalam Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau telah memberikan berkat kami masing-masing, dan Engkau telah memelihara kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah doa pagi tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Doa pagi di gereja. Kemudian doa malam masih secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Untuk Sabtu ibadah pemuda remaja, ibadah tatap muka di gereja jam 5:30 petang. Dan minggu depan ibadah raya sebanyak 3 kali seperti biasa, sesi pertama jam 6, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.